Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri di channel Raden Febri. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview sebuah settingan mikrotik, yakni untuk isolir PPOE klien, yang dimana nanti akan menampilkan sebuah alert ataupun notifikasi apabila dia tidak melakukan pembayaran ataupun masih belum melakukan pembayaran. Oke, sebelum melanjutkan pada video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini dapat berkembang dengan cepat, dan jangan lupa klik like, share, komen pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya memiliki mikrotik yang menggunakan CCR 1009 7G min 1C, dan di sini versi untuk mikrotiknya ini sendiri yakni menggunakan versi 7.13. Oke, yang pertama kita bisa lihat pada bagian sini ya teman-teman. Nah, yang lebih tepatnya lagi pada bagian sini sih teman-teman. Kalian bisa klik IP, kemudian pada bagian pool ini. Nah, pada bagian pool sini, di sini saya sudah menambahkan pool untuk klien PPOE yang isolir, yang dimana saya akan memulai dari 200 sampai 200.254. Oke, semisal kalian sudah tambahkan ya teman-teman, kalian bisa tambahkan manual melalui sini kayak gini. Kemudian kita bikin untuk profilnya pada PPP, menu PPP, kemudian profil. Nah, di sini saya sudah buat juga untuk profil isolir itu sendiri dengan berikan nama isolir, kemudian local address-nya itu sendiri kita tambahkan 200.1 sebagai gateway, yang dimana di IP pool tadi itu dimulai dari titik 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat mulai titik 2 sampai 254, dan dimana kita gunakan 200.1 itu pada local address ini sebagai gateway. Kemudian untuk remote address sendiri, nah di sini kan kita bisa milih ya teman-teman, yang kita sudah tambahkan di pool tadi, kita itu bisa masukkan pada pool isolir ini. Dan yang paling penting sendiri ini sih teman-teman, untuk address list ini kan kita bisa ketik manual pada bagian sini. Nah, ini semisalkan pool ataupun list isolir kayak gitu teman-teman. Cuman di sini saya gunakan ini IP isolir. Kemudian pada limitasi saya menggunakan 1M per 1M ini, atau menggunakan 1K per 1K boleh saja, itu terserah kalian. Mungkin saya rubah saja ya 1K per 1K, jadi gak ada tuh internet. Only one ini yes, digunakan untuk satu orang saja ataupun satu user. Queue-nya saya taruh pada parent queue, yakni klien isolir, yang dimana nantinya akan berada di bawah klien isolir ini ya teman-teman. Kemudian queue type-nya saya pilih default small saja. Oke, sudah selesai dari situ. Kemudian pada bagian sini untuk settingan itu sendiri, kita bisa ke IP web proxy. Pada IP web proxy ini saya menggunakan port 8090, yang dimana nanti setiap ada klien yang terisolir otomatis masuk ke port 8090. Kemudian pada menu akses, oh ya jangan lupa ya teman-teman, pada bagian sini di enablekan. Kemudian pada akses ini kita bisa tambahkan dua settingan ini saja ya teman-teman. Di sini source address-nya kita tambahkan network yang sudah kita daftarkan tadi di IP pool tadi menggunakan ini. Jadi range-nya itu IP yang menggunakan IP 200 sampai menggunakan /24 ini nanti akan ditambahkan ke sini source address-nya. Kemudian DST host-nya ini, destination host-nya diarahkan ke gateway ataupun ke IP yang local address tadi yang ada di PPPoE. Kemudian exit-nya itu allow. Nah, untuk pada bagian selanjutnya pada sini kita bisa tambahkan juga seperti source address tadi,
yang 200.0/24. Jadi alamat IP yang netmasknya ataupun satu network nanti otomatis di redirect kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini actionnya itu redirect ke 200.200.200.1 kayak gitu untuk menjadi tampilannya nanti. Oke, mungkin hanya itu pada bagian web proxy. Kemudian kita bisa ke bagian IP firewall pada bagian NAT. Nah, pada bagian NAT sini saya sudah menambahkan di sini pada general DST NAT. Kemudian source address listnya saya pilih IP isolir yang dimana nanti akan masuk di bagian sini IP isolir. Jadi akan terdaftar klien-klien yang terisolir kayak gitu. Kemudian untuk TCP sebagai protokolnya, TCP destination portnya itu nanti destinasi akan diarahkan ke port 80443 kayak gitu, nanti otomatis di redirect ke port 8090. Jadi nanti ada port 80 ataupun 443 akses dari klien di redirect ke 8090. Kemudian di sini di filter rules. Pada bagian filter rules ini, nah pada bagian sini ini untuk settingan pertama yakni forward, chain forward, source address listnya itu IP isolir, kemudian protokolnya TCP dan DST portnya 443. Untuk actionnya itu sendiri drop karena nanti apabila ada yang mengakses ke port protokol TCP dengan port 443 nanti akan di drop. Kemudian ada juga yang port UDP, kurang lebih sama, cuman protokolnya saja yang berbeda yakni UDP. Seperti itu. Nah, untuk tampilan itu sendiri saya sudah mengcustom ya teman-teman. Pada web proxy ini nanti kalian bisa reset HTML, kurang lebih nanti webnya ditaruh pada bagian sini dalam folder web proxy. Di sini sudah ada error.html kayak gitu. Nanti tinggal drag and drop masukkan ke web proxy ini apabila kalian mau mengcustomnya kayak gitu. Oke, mungkin di sini saya akan mencoba ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba ke bagian PPP ini secret, kemudian saya akan merubah pada bagian Topotami ini, kemudian coba rubah ke isolir, apply, kemudian oke. Yang pada aktif sini kita tunggu Topotami, tunggu sebentar. Habis ini kita akan connect. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat bahwasanya Topotami sudah mendapatkan ataupun sudah masuk ke profil isolir ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit. Nah, pada bagian untuk kecepatan ini saya bikin 1 M saja. 1 megapiksel, bukan megapiksel, maaf, 1 Mbps. Nah, oke, di sini saya langsung saja connect ya teman-teman. Pada Topotami. Di sini seharusnya langsung ada notifikasi. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini sudah otomatis ada isolir. Nah, untuk halaman isolir ini kalian bisa coba lihat di channelnya Bang Bilhanet ya teman-teman. Kalian bisa coba sendiri cari di sana ataupun cari custom di lainnya ya teman-teman. Nanti ini akan saya tampilkan. Oke, mungkin saya akan coba lagi ya teman-teman. Di sini coba saya connect lagi ke Topotami ya teman-teman. Topotami. Nah, di sini otomatis ya teman-teman login ke jaringan. Coba saya akan gunakan YouTube ya teman-teman. Apakah bisa ya? Seharusnya sih terblokir ya, tapi enggak tahu ini pada aplikasi. Oke, ini pada aplikasi terblokir juga ya teman-teman. Apabila coba sini, coba Google Translate, apakah tampil? Oh, enggak juga ya teman-teman ya.
Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Jadi otomatis ada notifikasi pada bagian atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya, untuk pada bagian sini kan saya sudah ganti rfisolir.net kayak gitu ya teman-teman untuk domainnya. Kita bisa coba gunakan browser. Oh, tidak bisa ya. Pada bagian rfisolir.net ini kalian bisa ubah yang tadi pada bagian web proxy, IP web proxy ini, kemudian pada bagian akses. Nah, di sini saya kan tadi menggunakan 200.200.1 ya teman-teman intinya. Dan pada sini juga 200.1. Nah, di sini saya ubah menggunakan domain. Saya menggunakan domain, yakni mudah sekali teman-teman. Pada bagian IP kemudian menu DNS, pada statik ini kita arahkan saja. Nah, kita buat name terlebih dahulu rfisolir.net, kemudian addressnya itu sendiri kita tampilkan ataupun kita tambahkan 200.1 yang tadi ya teman-teman. Jadi seakan-akan itu kita memanggil nama ini rfisolir.net ini ya sama saja kita memanggil 200.1 ini ya teman-teman. Coba kita akan panggil ya alamat IP-nya 200.200.1. Nah, ini kan kurang lebih sama ya teman-teman, rfisolir.net. Coba menggunakan port 8090. Apakah bisa? Oke. Kurang lebih sama seperti kayak gitu ya teman-teman. Ini HTTP sih. Coba saja. Kadang bisa, kadang nggak bisa ya teman-teman untuk diakses mulai sini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Intinya ini tadi kuncinya ya teman-teman. Kalau punya kalian tidak bisa redirect, kita bisa limitasi pada bagian sini ya teman-teman. Kalau kita menggunakan 1K itu seakan-akan itu internet yang untuk redirect itu tadi itu sulit untuk meredirect kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya menggunakan 1M kayak gini saja. Oke, mungkin sekian ya teman-teman video pada kali ini. Apabila ada kekurangan ataupun tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.